Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Selamat malam Pak Michael. Para suster, Romo. Selamat malam Welcome, Pak Michael. Teman-teman semua. Welcome Pink dari Malam. Jepang, Michael. Malam Bu Wahyu. Ya, Halo, selamat Pink. malam Bro Pink. Bro Pink. Ini guide kita di Jepang nih, Bapak Ibu, nanti kalau ke Jepang ketemu sama Bro Pink, Pink Chuan. Ya. Welcome Bro Pink. Yes, So. oke, baik. Malam ini kita Pak Michael masih Malam, Ibu. ya Ibu Veronica. Ya, selamat malam. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Ini adalah pertemuan virtual Pilgrimage Series kita yang ke-31. Tidak terasa kita sudah bersama-sama mengisi waktu setiap minggu, setiap Rabu malam selama masa pandemi ini yang kita harapkan tentunya segera akan selesai. Kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Silakan Arianto. Baik, selamat malam semuanya. Sekali lagi, para suster, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang setia bersama kami, saling menemani di masa pandemik ini. Bro Pink, thank you untuk kehadirannya langsung dari Jepang. Mari kita awali acara kita dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami ingin berterima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima malam hari ini, sehingga kami boleh hadir dalam Zoom virtual ini, baik melalui YouTube maupun juga Zoom ini. Terima kasih kiranya Tuhan, Kau juga berkati mereka yang masih sakit, terbaring sakit, lebih-lebih karena COVID yang masih mewabah. Berkati Tuhan acara kami malam hari ini dari awal sampai akhir, agar acara ini dapat berjalan dengan baik, dan kami ingin belajar banyak dari para martir-Mu di Jepang yang betul bertahan dari situasi sulit. Di saat-saat sulit tetap beriman teguh kepadamu. Berikanlah iman seperti itu kepada kami, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Arianto. Kita akan segera mulai. Saya izin untuk share screen saya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu selamat datang di acara Stella Kuarta Virtual Pilgrimage Series. Ya, dan seperti biasa Bapak Ibu semua tolong supaya mikrofonnya dapat nonaktif selama acara berlangsung, dan nanti sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu bisa membuka mikrofon di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe YouTube channel kami, ya masih banyak juga yang belum subscribe. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel kami di Stella Kuarta Official, dan juga memfollow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta. Bapak Ibu juga silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor kami di 0818783552. Ya, baik juga kalau Bapak Ibu bisa minta kepada nomor WhatsApp kami supaya setiap ada acara Bapak Ibu bisa juga diingatkan, karena kami biasanya akan juga broadcast di sana.
Kami sudah menyiapkan rekapitulasi dari seluruh acara virtual pilgrimage series kami yang Bapak Ibu bisa tonton ulang di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, ada sampai hari ini 31 pertemuan ya, sampai minggu yang lalu pertemuan yang ke-30. Juga VPS spesial kami yang pernah kami adakan, dan Biblical Journey with Father Joseph selama 15 pertemuan yang juga sudah kami adakan sebelumnya. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi, mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius de Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu yang tergerak hatinya dapat melihat datanya di layar. Juga kita semua ingin tetap mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci, khususnya di masa ini di mana tidak ada turis atau peziarah yang datang di sana. Banyak sekali tentunya saudara-saudara kita, juga gereja-gereja yang ada di Tanah Suci memerlukan dukungan dan bantuan kita semua. Bapak Ibu bisa melihat datanya di layar ataupun kontak kepada kami. Seluruh donasi akan disalurkan lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Bagi Bapak Ibu masih ada kesempatan sebelum 30 Juni untuk membeli buku Siara Batin dan mendapatkan kupon di dalamnya, di mana Bapak Ibu bisa kemudian isi kupon tersebut dan kirimkan ke toko buku Obor, dan Bapak Ibu bisa meraih kesempatan bersiarah secara gratis ke Tanah Suci. Ya, jadi silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin membeli buku Siara Batin, ada diskon 30%. Bisa langsung kontak ke toko buku Obor. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini, dan malam hari ini kita kedatangan juga tamu yang spesial, teman kita, guide kita di Jepang, ya, Bro Ping Chuan, yang nanti juga tentunya akan bisa mengupdate dan menambahkan hal-hal yang menarik dari apa yang ada di Jepang tentunya sekarang ini. Malam hari ini kita akan bersiarah ke Nagasaki dan ke Pulau Goto, ya. Jadi Nagasaki saya sendiri baru sekali ke sana, ya. Arianto saya kira juga belum lama pergi ke sana, beberapa tahun yang lalu. Saya sudah jauh lebih lama, ya, di 2013 data saya cek saya pergi ke Nagasaki. Jadi perjalanan siarah di Jepang Bapak Ibu ke Nagasaki dan ke Pulau Goto ini bukan perjalanan yang umum biasanya. Umumnya, Bapak Ibu, perjalanan kita hanya ada di sisi sebelah utara dari negara Jepang, ya. Jarang sekali kita sampai di sebelah selatan dari negara Jepang. Dan malam hari ini kita akan berkenalan dengan santo-santo yang sangat luar biasa yang asalnya dari Jepang, diantaranya Santo Paulus Miki, Santo Yohanes Goto, dan seorang santo dari Polandia yang juga sempat berkarya di Nagasaki, yaitu Santo Maximilianus Kolbe. Bapak Ibu, negeri Jepang, ya, saya kira kita semua pasti kenal dengan negeri ini, negeri yang saya kira dari pengalaman saya berkunjung ke sana, bersiarah ke sana, salah satu negara yang sangat-sangat extraordinary, ya, negara yang sangat bersih, negara yang sangat teratur, negara yang sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Ya, rasanya kalau datang ke Jepang itu baru di bandara aja udah sangat-sangat senang, ya, akan berangkat ke sana. Jadi Tuhan berkenan Bapak Ibu tentunya kita semua pandemi segera selesai dan kita semua bisa juga lagi bersiarah ke Jepang. Ya, tempat Bapak Ibu di dalam peta ini yang saya beri tunjuk ini adalah Nagasaki dan Pulau Goto, ya, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Nagasaki. Ya, kita lihat bahwa Nagasaki sendiri ada di Pulau Kyushu namanya, ya, salah satu dari pulau-pulau yang bentuk negara Jepang. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Arianto untuk menceritakan pengalaman perjalanan siarahnya, ya, sudah disusun dalam sebuah tulisan yang sangat indah yang akan dibagikan kepada kita semua. Silakan Arianto. Thank you, Michael. Ya, Bapak Ibu sekalian,
pertama 2 kali saya ke Jepang, tidak mengira bahwa saya akan sampai di sebuah kota Nagasaki, dan kemudian sempat betul hati saya bergetar sangat karena luar biasa dengan para martir. Nanti saya akan ceritakan mengenai 26 martir, tapi secara spesifik saya akan memperkenalkan Santo Paulus Miki, seorang Yesuit, dan juga Yohanes Goto, seorang Yesuit, karena saya ambil 2 orang ini khususnya karena beberapa waktu yang lalu kita banyak cerita mengenai Santo Ignatius maupun kemarin Santo Franciscus Xaverius yang juga sampai ke Jepang. Ya, baik, saya mulai saja ya supaya kita mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Nagasaki, Jepang adalah ibu kota dan kota terbesar di prefektur Nagasaki yang terletak di pesisir sebelah barat daya Kyushu. Nagasaki terletak di ujung teluk yang panjang yang membentuk pelabuhan alami terbaik di pulau selatan Jepang, Kyushu. Kawasan perdagangan utama dan wilayah pemukiman di kota ini terletak di dataran kecil dekat ujung teluk. 2 sungai yang dibelah oleh sebuah gunung membentuk 2 lembah utama di mana kota ini terletak. Pada 1 Juni 2020, kota ini memiliki populasi 407.000 jiwa, kurang lebih, dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 1.000 orang per kilometer persegi. Sementara luas wilayahnya kurang lebih 400 kilometer persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang 11 juta penduduknya, ya, luas tanah sekitar 662 km persegi dan kepadatan penduduknya 16.000 per kilometer persegi. Wah, padat ya. Nagasaki tenang, menyenangkan. Dan Nagasaki adalah pusat pengaruh Eropa di Jepang pada zaman pertengahan. Kota Nagasaki yang merupakan kota pelabuhan di Jepang merupakan kota yang tidak terisolasi. Pada waktu Jepang menerapkan politik isolasi yang dinamakan dengan sakoku. Ya, ini kebijakan luar negeri Jepang yang tidak mengizinkan orang asing memasuki Jepang, dan sebaliknya warga negara Jepang meninggalkan Jepang dilarang dengan ancaman hukuman mati. Dan ini diberlakukan mulai kesogunan Tokugawa di bawah Tokugawa Iemitsu 1633 sampai 1639 sampai dengan restorasi Meiji 1868. Maka karena tidak terisolasi, Nagasaki tetap berkembang. Pengaruh Eropa juga sangat terlihat dengan pesatnya perkembangan agama Katolik di kota Nagasaki pada zaman itu. Dan banyaknya peninggalan bersejarah berupa bangunan-bangunan gereja yang masih terawat hingga saat ini dan dijadikan sebagai objek wisata dan peziarahan. Nagasaki menjadi satu-satunya pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan dengan Portugis dan Belanda selama abad 16 hingga 19. Dan situs Katolik tersembunyi atau The Hidden Christian di wilayah Nagasaki telah diakui dan dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Nanti kita bicara sedikit mengenai The Hidden Christian. Dan bagian dari Nagasaki adalah rumah bagi pangkalan utama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Tiongkok melawan Jepang yang pertama, ya, 1894 sampai 1895, maupun juga Perang Rusia melawan Jepang 1904 sampai 1905. Ya, jadi Nagasaki menjadi kota yang sangat penting. Kota Nagasaki juga merupakan kota kedua di mana bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia yang kedua, yang dinamakan The Fat Man. Lihat gambarnya. Pada pukul 11 pagi, ya lebih 2 menit, 9 Agustus 1945 waktu Jepang. Di kota ini juga dibangun Museum Bom Atom Nagasaki, atau Nagasaki Genbaku Shiryukan, sebagai lambang peringatan bagi bangsa Jepang dan seluruh pengunjung akan bahaya dan penderitaan akibat bom atom yang diledakkan di kota
tersebut. Kadangkala waktu cukup memungkinkan, kita juga akan mengunjungi museum ya mengenai dahsyatnya bom atom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki ini, ya sangat miris ya. Nagasaki sebagai pelabuhan panggilan Yesuit, ya kita mengingat Santo Fransiskus Xaverius yang kita ceritakan minggu yang lalu dengan sangat panjang. Kota pertama dengan penjelajah Portugis terjadi pada tahun 1543, yaitu kontak pertama yang dilakukan. 1543 itu seorang pengunjung awal ya namanya Fernão Mendes Pinto yang datang dari Sagres dengan kapal Portugis yang mendarat di dekat di Tanegashima. Sementara itu, seorang imam misionaris Yesuit Spanyol yang kemudian datang berikutnya, Santo Fransiskus Xaverius, tiba di Kagoshima, Kyushu Selatan, 15 Agustus 1549. Setelah tinggal 2 tahun di Jepang, ya ia tinggal kurang lebih 2 tahun di sana, ia begitu banyak membaptis orang. Dia ke sana, ya. Setelah kembali ke Goa selanjutnya, ia pergi ke Tiongkok dan 1552 ia meninggal di pintu gerbang Tiongkok ya di Pulau Sangchuan. Ya, kita sudah cerita panjang juga minggu lalu. Para pengikutnya yang tetap tinggal di Jepang mempertobatkan sejumlah daimyo. Dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Daimyo Omura Sumitada. Daimyo, ya pemimpin sebuah provinsi atau daerah dengan kekuasaan yang sangat tinggi, luar biasa. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan daimyo yang sangat katakanlah di mata kita ya itu sangat kejam. Ya. Karena ketidakstabilan selama periode Sengoku atau zaman yang dipenuhi peperangan, Omura Sumitada dan pemimpin Yesuit Alexandro Valignano menyusun rencana untuk menyerahkan kendali administratif kepada Serikat Yesus daripada melihat kota Nagasaki, kota Katolik, diambil alih oleh daimyo yang non-Katolik. Jadi untuk periode singkat setelah 1580, kota Nagasaki adalah daerahnya Yesuit. Selanjutnya, Nagasaki akan menjadi tempat perlindungan bagi orang Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan di daerah lain di Jepang. Jadi Nagasaki itu menjadi tujuan dari pelarian dari banyak orang Katolik yang dikejar-kejar ya di daerah-daerah lain. Pada tahun 1587, seorang daimyo Toyotomi Hideyoshi, ya ini perlu kita tahu nih, daimyo Toyotomi Hideyoshi yang tiba di Kyushu dalam kampanye untuk menyatukan negara, sangat prihatin dengan pengaruh agama Katolik yang sangat besar di Kyushu. Kemudian Hideyoshi memerintahkan pengusiran semua misionaris dan lalu menempatkan kota itu di bawah kendalinya langsung. Kekristenan ditekan sebagai ancaman bagi persatuan nasional. Sementara pandangan Jepang mengatakan bahwa orang Kristen dianiaya dan dieksekusi karena mereka lebih setia kepada Yesus daripada kesogunan. Namun Gereja Katolik memandang mereka sebagai martir. Artinya karena penganiayaan yang ditujukan kepada kelompok Kristen, ya sebuah kelompok, dan karena mereka hanya dapat menyelamatkan diri dengan menolak iman mereka, maka Gereja Katolik menganggap tindakan ini sebagai odium fidei atau dalam kebencian akan iman. Inilah faktor utama kemartiran. Pada tahun 1596, kapal Spanyol San Felipe karam di lepas pantai Shikoku. Dan Hideyoshi mengetahui dari penasihatnya bahwa Fransiskan Spanyol ini adalah pelopor invasi Iberia ke Jepang. Sebagai tanggapannya, Toyotomi Hideyoshi memerintahkan penyalipan 26 umat Katolik di Nagasaki pada tanggal 5 Februari 1597 di Bukit Nishisaka, yaitu 26 martir Jepang. 1602, misionaris Agustinian juga tiba di Jepang. Dan ketika Tokugawa Ieyasu mengambil alih kekuasaan,
pada tahun 1603, agama Katolik masih ditoleransi, boleh hidup dan berkembang. Setelah istana Osaka direbut dan keturunan Daimyo Toyotomi Hideyoshi terbunuh, dominasi Tokugawa lebih terjamin. Namun, pada tahun 1614, agama Katolik secara resmi dilarang dan semua misionaris diperintahkan untuk pergi. Kebanyakan daimyo Katolik meninggalkan kekatolikannya dan memaksa rakyat mereka untuk melakukannya. Meskipun beberapa tidak mau mengingkari agamanya dan kemudian meninggalkan negaranya menuju Makau, Luzon, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Sebuah kampanye penganiayaan brutal menyusul dengan ribuan penganut Katolik di seluruh Kyushu dan bagian lain Jepang dibunuh, disiksa, dan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang melihat film The Silence, bagaimana umat Katolik dikejar-kejar, dibunuh, ya, dengan berbagai cara, disiksa, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam air panas onsen, ya. Kemudian bagaimana mereka betul-betul teraniaya, ya. Mereka untuk mengingkari imannya harus menginjak sebuah gambar Yesus yang diinjak untuk mengingkari imannya. Dalam bahasa Jepang sering disebut dengan fumi. Ya. Saya lanjut. Setelah Kesogunan Tokugawa melarang agama Kristen pada tahun 1614, agama itu tidak ada lagi di depan umum. Banyak umat Katolik bersembunyi dan kemudian menjadi istilah yang kita kenal di mana-mana, the hidden Christian, Kakure Kirishitan, atau umat Kristen yang tersembunyi. Sementara yang lain kehilangan nyawa. Baru setelah restorasi Meiji 1866 sampai 1869, agama Kristen didirikan kembali di Jepang. Rupa-rupanya meskipun digencet sebagian rupa, ya, dibunuh, disiksa dengan berbagai cara, namun tetap ada yang selamat dan mereka diam-diam bersembunyi dengan tetap menjalankan ibadat dan iman mereka. Itulah yang dikenal dengan nama The Hidden Christian atau Kakure Kirishitan. Dengan cepat saya akan menyebut beberapa martir Jepang yang tidak kalah dengan Korea, ya. Ada banyak rupanya para martir Jepang. 26 martir Jepang. 1597. 26 martir Jepang mengacu pada sekelompok orang Kristen yang dieksekusi melalui penyalipan pada 5 Februari 1597 yang tadi Ari ceritakan di Bukit Nishishaka, Nagasaki. Dan melalui penetapan dekrit tentang kemartiran, para martir pertama Jepang ini dibeatifikasi 14 September 1627 oleh Paus Urbanus ke-8. Lalu dikanonisasi sebagai orang kudus oleh Paus Pius yang ke-9, 8 Juni 1862. Ya, tadi 26 martir. Nanti saya akan ceritakan 2 orang martir dari antara 26 ini. Kemudian 205 martir Jepang, ya, antara 1598 sampai 1632. Penganiayaan terus berlanjut secara sporadis selama periode 15 tahun antara 1617 dan 1632. 205 misionaris dan orang Kristen asli Jepang dieksekusi karena iman mereka. Agama Kristen hancur sampai kedatangan misionaris Barat di abad ke-19. Dan melalui penetapan dekrit tentang kemartiran, 205 martir Jepang ini oleh gereja dihormati atau diangkat menjadi venerabilis yang layak dihormati pada 26 Februari 1866 dan kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9 7 Mei 1867 dan kita masih menunggu kanonisasinya. Mengenang para martir Augustinian 1632. Dua orang Augustinian Spanyol tiba di Jepang pada paruh akhir tahun 1632 dari Manila untuk menginjili orang Jepang.
Setibanya di sana, otoritas Jepang diberitahu oleh pedagang Tiongkok yang memberi mereka jalan masuk. Lalu mereka melarikan diri ke pegunungan, di mana ada misionaris dari Dominika yang mengajar mereka dalam bahasa Jepang. Saat kedua orang imam ini turun ke kota, mereka dikenali dan ditangkap selama November 1632. Pada 11 Desember 1632, mereka menjadi martir karena iman mereka. Dan gereja melalui dekret tentang kemartiran, kedua martir Agustinian ini menjadi venerabilis yang layak dihormati 28 November 1988, lalu dibeatifikasi juga oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua, 23 April 1989 maksud saya. Luar biasa. Sekarang 16 martir Jepang antara 1633 sampai 1637. Kemartiran terus berlanjut dengan sekelompok misionaris dan penduduk asli yang berasal dari provinsi Filipina, Ordo Dominika yang disebut provinsi Rosario Suci. Dan melalui penetapan dekret tentang kemartiran, 16 martir Jepang ini ya di venerabilis, dihormati pada 11 Oktober 1980 dan dibeatifikasi 18 Februari 1981 oleh juga Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dan mereka kemudian dikanonisasi, dinyatakan kudus 18 Oktober 1987, maksud saya, oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua juga. Kemudian 188 martir Jepang antara 1603 sampai 1639. Para martir ini adalah imam Katolik dan kaum awan yang dibunuh karena keyakinan mereka antara 1603 sampai 1639. Dan dekret tentang kemartiran 188 martir Jepang ini dihormati pada 1 Juni 2007 dan dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-16 24 November 2008 dan kita menunggu kanonisasinya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, mengenai kemartiran Jepang yang tiada habisnya. Mereka sangat heroik menghadapi kematian. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan mereka, Tuhan kita. Mereka tidak takut mati karena iman mereka. Bapak Ibu sekalian, ada 3 tulisan pendek yang saya tulis ketika saya berziarah ke Nagasaki, Jepang dan Pulau Goto di Juni 2018. Dan saya akan sajikan dengan cukup cepat supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran sekaligus pengalaman saya ketika saya datang ke sana. Maka Nagasaki dari kacamata seorang peziarah dari kacamata saya. Mendengar kata Nagasaki, barangkali yang langsung terpikir dalam benak kita adalah kota yang luluh lantak lantaran bom atom Amerika yang dijatuhkan di atas kota ini pada 9 Agustus 1945 pada jam 11.02. 500 meter tepat di atas distrik Urakami. Dan gereja Katolik Urakami langsung rata dengan tanah. Bapak Ibu bisa melihat foto di sebelah kiri yang dipersiapkan Michael. Ini gereja Urakami. Dan persis 500 meter di atas gereja ini bom atom itu meledak. 2 imam dan 18 umat beriman lenyap di telan reruntuhan bangunan itu. Dan ada yang mengatakan beberapa sedang mengaku dosa. Dan dari 12.000 umat Katolik yang tinggal di Urakami pada saat itu, 12.000, kurang lebih 8.500 menjadi korbannya. Nagasaki adalah kota martir. Pada masa kekuasaan Daimyo Toyotomi Hideyoshi, 5 Februari 1597, terjadilah penganiayaan terhadap 24 imam yang ditangkap di Kyoto dan kemudian digelandang ke Nagasaki berjarak sekitar 800 km dan ditempuh kurang lebih selama 1 bulan. Ditambahkan 2 orang jemaat yang bergabung di perjalanan. Mereka ber-26 disalibkan di sebuah bukit di Nishisaka, Nagasaki. Dan berita kemartiran ini sungguh mengejutkan bagi dunia. Di antara ke-26 martir tersebut,
termasuk Bruder Paulus Miki, John Goto, dan Diego Kisai yang telah bergabung dengan Ordo Serikat Yesus. Ke-26 martir tersebut dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ke-8 1627, lalu dikanonisasi oleh Paus Pius ke-9 1862. Dan untuk mengenang ke-26 martir Jepang tersebut, dibangunlah gereja Aura di Nagasaki di tahun 1865. Ya, kemudian di tahun 1962 dibangunlah monumen di Nisisaka untuk menghormati kemartiran mereka. Demikian kota Nagasaki saat ini menjadi salah satu pusat kekatolikan yang kuat di Jepang. Menjadi satu keuskupan agung tersendiri. Dan saat ini uskup agung dipegang oleh Monsinyur Yosef Takami Mitsuki. Daftar para martir masih berlanjut. Bagaikan seorang umat beriman yang mendaraskan sebuah litani. Antara tahun 1617 1632, tak kurang 204 martir dibunuh di Nagasaki. Mereka di tahun 1867 dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9. Kemudian antara 1633 1637, 9 martir juga dibunuh dan mereka telah dikanonisasi menjadi santo oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua 18 Oktober 1987. Cara pembunuhan terhadap para martir tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Pada umumnya dipenggal, digantung, dibakar hidup-hidup, dan ada yang dimasukkan ke air sulfur panas sekitar 180 derajat Celcius. Dan itu terjadi atas diri Mikhail Nakashima, seorang Yesuit skolastik di Unsen, 25 Desember 1628. Para imam yang menjadi martir dari ordo yang berkarya di tanah misi di Jepang saat itu, ada beberapa, di antaranya adalah OP, Ordo Predicatorum, ya, kita sudah berbicara, ini pendirinya adalah Santo Dominikus. Kemudian Serikat Yesus, pendirinya adalah Santo Ignatius. Kemudian Ordo Fransiskan atau OFM, kita tahu dari Santo Fransiskus dari Assisi. Dan kemudian OSA, Ordo Santo Agustinus. Dan semoga darah para martir yang tertumpah dan tercurah di Nagasaki menjadi ladang yang subur bagi pertumbuhan umat dan kekuatan iman, tidak hanya di Nagasaki, tetapi juga di seluruh dunia. Darah para martir selalu membuat iman bertambah subur. Maka kita boleh berdoa, para martir Jepang, doakanlah kami. Dan saya mau memperkenalkan Santo Paulus Miki, yang lahir 1565, meninggal 1597, di usia 33 tahun, menjadi salah satu dari 26 martir yang disalibkan. Kunjungan saya ke Jepang, Nagasaki, membuat hati saya tidak bisa berhenti diam. Betapa menyedihkan perjalanan Kristianitas di Jepang, khususnya sesudah kedatangan Santo Fransiskus Xaverius, dengan tumpahnya darah para martir yang begitu banyak, khususnya di Nagasaki. Namun sekaligus membanggakan sebagai sesama saudara seiman, karena generasi awal yang memiliki iman setangguh itu. Jelas saya langsung terpukul betapa rapuhnya iman saya dibandingkan mereka. Tidak ada apa-apanya. Demikian kegelisahan saya ingin saya ungkapkan dengan sharing ini supaya kita semua sempat mengikuti dan berjalan bersama. Santo Paulus Miki lahir dari keluarga Kristen yang sangat terhormat dan terpandang karena kedudukan samurai atau ksatria dari ayah yang bernama Miki Handayu. Dia adalah salah satu murid unggulan dari seminari Asuki. Dia masuk Serikat Yesus di tahun 1585 dan ia dikenal sebagai salah satu pengkhotbah ulung di Jepang. Sesudah menyelesaikan studi di Arima dan Amahusa, dia berkhotbah di Nagasaki dan Osaka. Dia hampir ditahbiskan menjadi imam ketika dia ditambahkan ke bilangan kelompok 26 martir yang disalibkan di Bukit Nisisaka, Nagasaki pada 5 Februari 1597.
Dalam perjalanannya dari Kyoto ke Nagasaki, sekitar 800 km itu, dia berkhotbah setiap hari. Dan khotbah terakhir yang disampaikan di atas kayu salib berbunyi demikian. Ini catatan dari Father Louis Verroa 1597. Kamu semua yang ada di sini, dengarkanlah saya. Saya bukan orang Filipina, saya orang asli Jepang, lahir di sini, dan saudara dalam serikat Yesus. Saya tidak melakukan kejahatan, dan satu-satunya alasan mengapa saya dihukum mati adalah bahwa saya telah mengajarkan ajaran Tuhan kita Yesus. Saya bersukacita untuk kematian dengan alasan tersebut, dan saya melihat kematian saya sebagai sebuah rahmat yang besar dari Tuhan. Di waktu yang sangat pendek ini, yakinlah bahwa saya tidak sedang memperdaya kamu. Saya ingin menekankan dan membuatnya jelas bahwa manusia tidak akan mendapatkan keselamatan kekal kecuali menjadi orang Kristen. Hukum Kristen mengajarkan bahwa kita harus mengampuni musuh-musuh dan mereka yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu saya harus mengatakan di sini bahwa saya mengampuni Taiko-sama, Hideyoshi yang menyalibkannya. Saya sangat berharap bahwa seluruh orang Jepang menjadi Kristen. Itu khotbah terakhir yang disampaikan oleh beliau, Paulus Miki, di atas kayu salibnya. Catatan khotbah ini disampaikan jauh sebelum Konsili Vatikan kedua, 1962-1965, yang salah satu buah hasilnya adalah ajaran gereja bahwa keselamatan ada juga di luar gereja. Dan berikut daftar ke-26 martir yang disalibkan di Bukit Nishisaka di Nagasaki atas perintah Daimyo Toyotomi Hideyoshi 5 Februari 1597. 20 santo asli Jepang, 20 orang asli Jepang, dan 6 imam asing. Ya, di situ saya catat ada semuanya sudah santo. Francis Cosmas Takeya, Peter Sukejiro, Mikhail Kosaki, lalu seorang Yesuit James Kisai, Paulus Miki, Paul Ibaraki, Yohanes Goto, Louis Ibaraki, Antoni, seorang imam Peter Baptis, ya, lalu martir dari Ascension, OFM Philip Yesus, Gonzalo Garcia, Francis Blanco, Francis Saint Michael, kemudian orang Jepang lagi, Matias Leo Karasumaru, Bonaventura, Thomas Kosaki, Joachim Sakakibara, Francis dan Thomas Dangi. Ya. Kemudian John Kinuya, Gabriel, dan terakhir Paul Suzuki. Inilah catatan saya yang saya buat di sana, dan kita boleh mengatakan Santo Paulus Miki dan para martir kudus dari Nagasaki, doakanlah kami. Kemudian catatan yang kedua yang tidak saya duga, saya temukan di sini juga, ya, karena saya belajar banyak, membaca banyak dari Santo Maximilianus Maria Kolbe. Benar tidak saya duga di Nagasaki, tidak jauh dari gereja Aura, gereja yang dibangun untuk menghormati ke-26 martir dari Nagasaki, saya menjumpai dan bisa berkunjung ke rumah pertama yang didiami oleh Pater Maximilianus Maria Kolbe. Ketika beliau menginjakkan kakinya di bumi Nagasaki ini di tahun 1930. Ya, kita sudah bicara juga mengenai Pater Maximilianus Kolbe ketika kita bicara Auschwitz, ya, di Polandia. Pater Kolbe menginjakkan kakinya di bumi Nagasaki ini di tahun 1930. Saya memasuki rumah tersebut yang tersisa tinggal tempat untuk berdiam di musim dingin, yang menjulang cukup tinggi, yang dibuat dari batu bata merah. Dan kerusakan ini akibat kebakaran yang terjadi di tempat itu. Jauh dalam ingatan saya ketika saya SMA dulu, saya membuat naskah drama radio mengenai kehidupan beliau, sekitar tahun 1984-85. Juga kunjungan yang sering saya lakukan sebagai tour leader di penjara Auschwitz, di mana dia disekap dalam penderitaan yang sedemikian menyakitkan, dan pada akhirnya wafat karena disuntik dengan racun di tangannya.
Lihat Maximilianus Kolbe di gambar yang dipersiapkan Michael. Kematiannya menggantikan seorang bapak, Franciscus Gajonisek, yang seharusnya mati di tangan pasukan SS Hitler. Beliau lahir di Polandia 8 Januari 1894 dan ditabiskan menjadi seorang imam Fransiskan konventual. Dengan sengaja menambahkan nama Maria di antara nama yang sebenarnya karena devosinya yang demikian kuat kepada hati Maria yang tak bernoda. Luar biasa. Kemudian beliau dikirim dalam sebuah misi ke Nagasaki di tahun 1930 untuk menyebarluaskan devosi hati Maria yang tak bernoda melalui publikasi majalah Seibo no Kishi atau Perwira Maria yang tak bernoda dan juga melalui radio. Di Nagasaki dia juga pernah berjumpa dengan Dr. Takashi Nagai. Lihat foto di sebelah kiri. Dr. Takashi Nagai yang sangat terkenal, yang pernah memberikan tindakan medis kepadanya. Dan Dr. Nagai ini sangat dikenal karena mengabdikan seluruh hidup keprofesiannya sebagai dokter untuk membantu para korban ledakan dahsyat bom atom di Nagasaki. Dan pada akhirnya ia pun meninggal karena terkena dampak dari radiasi juga. Ya, beliau sangat berjasa. Ini Dr. Takashi Nagai. Pater Kolbe adalah imam, martir, dan sekaligus adalah model keteladanan iman yang heroik, yang dengan rendah hati mengajukan diri kepada pasukan SS untuk dibunuh. Lihat sebelah kiri foto yang disiapkan Michael. Ini adalah Franciscus Gajonisek, yang seharusnya mati dibunuh oleh perwira SS, yang digantikan oleh Pater Kolbe ketika dia berjumpa dengan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ya, masih hidup ya waktu itu. Ya. Saya lanjutkan. Ya. Demikian Pater Kolbe wafat di usia 47 tahun. 14 Agustus 1941, hanya 4 tahun sebelum bom atom dijatuhkan di Nagasaki, tempat beliau pernah berkarya. Beliau dibeatifikasi oleh Paus Paulus yang ke-6 17 Oktober 71, dikanonisasi oleh yang tercinta Paus Yohanes Paulus II pada 10 Oktober 1982. Santo Maximilianus Kolbe, doakanlah kami. Catatan yang ketiga terakhir yang saya buat. Dan saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu, Kepulauan Goto sekaligus seorang santo yang mereka punya, Yohanes Goto, ya, yang waktu itu sudah menjadi Yesuit. Kepulauan Goto terdiri dari 5 pulau yang berjarak hanya sekitar 3 jam 10 menit saja dengan feri dari Nagasaki. Waktu itu kami ke sana naik feri. Barangkali hanya 1,5 jam saja kalau naik dengan kapal katamaran yang cepat. Pulau Goto boleh berbesar hati mempunyai seorang martir yang menjadi salah satu dari ke-6 martir yang disalibkan di Bukit Nisisaka, Nagasaki. Meski berpenduduk hanya sekitar 40.000 jiwa dan hanya sekitar 15% Katolik, namun sangat terasa kekentalan iman dan keteguhan mereka dengan kehadiran sekitar 50 gereja yang ada saat ini di Kepulauan Goto. Gambar yang dipersiapkan Michael di sebelah kiri adalah satu gereja yang sangat penting di sana, Dosuki Church, ya. Dan di situ menyimpan salah satunya adalah relikwi dari Yohanes Goto ini. Ya, saya lanjutkan. Meskipun hanya 40.000 jiwa dan hanya sekitar 15% Katolik, namun di sana ada kurang lebih 50 gereja. 5 gereja sempat saya kunjungi dalam perjalanan ziarah kali ini bersama teman-teman sepeziarahan. Sekali malah bisa bergabung dengan misa yang ada di sana dan imam kami ikut konselebrasi dengan anak-anak sekolah di gereja Fukue. Dan satu pengalaman yang sangat mengesankan tentunya, sekaligus merasakan kebersamaan batin bersama umat Katolik di sini yang pernah mengalami satu masa yang sangat sulit yang mereka rasakan yang dirasakan oleh nenek moyang mereka di abad 16 sampai sekitar tahun 1873 ketika larangan agama Katolik
dihapus. Sekali kita misa sendiri di gereja yang dikenal dengan nama Lourdes Gereja Immaculata, yang memiliki umat hanya sekitar 195 jemaat, dan 3 yang lain, ya Dosaki ini ya, sebelah kiri, gereja Dosaki. Lalu ada satu gereja, Misunoura dan Miiraku, kita kunjungi sebagai seorang peziarah. Dan khusus mengenai gereja Dosaki ini, yang ada di gambar Bapak Ibu, yang dibangun tahun 1886, dibangun untuk menghormati ke-26 martir Jepang yang disalibkan di Bukit Nishisaka 5 Februari 1597 itu. Masih orisinil dan saat ini menjadi sebuah museum yang menyimpan begitu banyak fakta sejarah saat-saat umat Katolik mengalami penganiayaan. Sedih bercampur bangga merasakan penderitaan umat saat itu dengan fakta-fakta sejarah yang kami lihat di situ. Bangga karena iman yang sedemikian kuat dan berakar yang mereka miliki, sampai mereka berani menyerahkan nyawa untuk kesetiaannya kepada Yesus. Dan masuk di gereja-gereja di Kepulauan Goto ini, kita harus melepas sepatu. Kenapa ya? Karena memang gereja-gerejanya masih orisinal, hampir semuanya terbuat dari kayu, ya, supaya juga tetap gereja ini terpelihara dengan baik. Mengenai Santo Yohanes Goto sendiri, 1579 sampai 1597. Dia dilahirkan dari keluarga Katolik 1579. Dia pindah ke Nagasaki supaya bisa bebas menjalankan agamanya. Sesudah penguasa setempat mulai menganiaya orang-orang Jepang. Jadi rupanya Nagasaki menjadi kota tujuan bagi orang-orang Katolik yang dianiaya, dikejar-kejar, mau dibunuh. Mereka lari ke Nagasaki. Meskipun pada akhirnya mereka menemui ajalnya juga. Dia tinggal di komunitas Yesuit di Osaka, bekerja sebagai katekis, sambil mencoba bergabung dengan Serikat Yesus. Bersama dengan Paulus Miki, James Kisai, pada 9 Desember 1596, dia ditangkap di Osaka ketika Daimyo Toyotomi Hideyoshi mengeluarkan sebuah perintah untuk menangkap orang-orang Katolik, dan Yohanes Goto bergabung dengan ke-26 martir yang disalibkan 1 tahun kemudian. Hanya beberapa hari sebelum mereka mencapai Nagasaki, di hadapan Pater Passio, mereka mengucapkan kaul untuk masuk menjadi anggota Serikat Yesus. Maka mereka belum imam, ya, namun mereka sudah menjadi anggota Serikat Yesus yang hampir imam, ya. Kita tahu ya, beliau adalah siapa yang tadi, Paulus Miki, ya, itu hampir saja menjadi imam, ya, tapi belum, ya, Paulus Miki. Saya lanjutkan mengenai Yohanes Goto. Tulang Yohanes Goto dipindahkan dari Bukit Nishisaka ke Manila dulu, dan sebagian dari tulangnya dikuburkan di Makau. Pada masa periode Meiji awal, tulang-tulang itu dibawa oleh Pater Petician ke Katedral Oura di Nagasaki. Ya, katedral itu khusus dibangun untuk mengenang ke-26 martir Jepang. Dan kemudian baru dibawa kembali ke Goto, ya, dan kemudian ditempatkan di gereja Dosaki, Kirisitan, ya, yang ada di sana, yang tadi gambarnya sudah kita perlihatkan. Dan kita, para peziarah, bisa melihat tulang belulang dari Yohanes Goto ini di dalam gereja Dosaki tersebut. Demikian cerita saya. Kita boleh mengulang lagi Santo Paulus Miki, Santo Yohanes Goto, Santo James Kisai, dan para martir Jepang. Doakanlah kami. Ya, Michael, sampai di situ dulu, Michael. Mungkin masih ada acara yang lain. Dan ini Bapak Ibu, oh ya, beberapa gambar yang saya persiapkan. Baik, Michael. Baik. Bapak Ibu, ada beberapa gambar yang saya persiapkan di Pulau Goto. Lihat Bapak Ibu, di foto sebelah kiri tanda merah adalah Kepulauan Goto dan berjarak sekitar 122 km dari Nagasaki. Maka dari Nagasaki ke Pulau Goto kita pasti harus naik
kapal ya untuk bisa ke sana. Tapi sebuah kepulauan yang indah Bapak Ibu ya. Bahkan gereja Dosaki tadi betul-betul ada di bibir pantai. Ya, indah sekali. Ini ketika saya berada di depan gereja Dosaki, ada sebuah salib yaitu Santo Yohanes Goto yang disalibkan dengan cara demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi ada satu patung bagaimana waktu itu Santo Yohanes Goto disalibkan ya. Satu gereja yang sangat touchable betul-betul ya, menggugah iman kita untuk aku juga mau setia, aku juga mau tangguh, aku juga mau meneladan para martir Jepang ya. Kalau kita bandingkan iman kita kadang masih jauh sekali, tapi dengan perjalanan ziarah ke sini ke Jepang ya, juga perjalanan ziarah ke Korea para martir itu menambah betul iman kita. Michael, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi ya Pulau Goto di sebelah kiri dan bagaimana kedatangan kapal-kapal Portugis ya ke daratan Jepang di abad-abad ke-16 awal ya. Itu Portugis memang jagonya ya, pelayaran jarak jauh. Ini Bapak Ibu Dosaki kiri selatan museum. Sekaligus gereja, sekaligus museum. Praktis tidak jarang diadakan misa di sini ya. Karena ini lebih sebuah museum, bukan tempat ibadat saat ini. Kalau mau misa biasa di gereja-gereja lain ya. Ini gerejanya masih otentik Bapak Ibu ya. Unik sekali gereja-gereja. Bayangkan di Pulau Goto ada 50 gereja. Wah, saya merinding juga meskipun umatnya hanya sedikit dan barangkali sekarang juga makin sedikit, tetapi gereja masih terpelihara dengan sangat baik. Lanjut, Mike. Ini Bapak Ibu satu gereja yang disebut dengan Lourdes, ya, Immaculata Church ya. Ini gerejanya sangat indah ya Bapak Ibu ya. Ya, Michael. Misunora yang di sebelah kanan ya, sorry. Mike, yang di sebelah kanan juga gereja lain yang ada di sana tadi ya. Itu di sebelah kanan ya, di sebelah kiri Immaculata Church, sebelah kanan Misunora Church ya. Jadi namanya mirip-mirip tapi kecil-kecil, unik, indah, hanya betul-betul itu ketika masuk itu aura yang sangat positif ya. Itu sangat membuat tentram, damai di hati. Ya, Michael. Ya, ini Bapak Ibu, saya tunjukkan patung Yohanes Goto di sebelah kiri, ya, dan di tengah juga Yohanes Goto yang ada di Bukit Nishisuka, ya, dan juga ada stained glass dari Santo Yohanes Goto, ya, di salah satu gereja di sana. Dan ini salah satu lukisan, ya, mau menunjukkan betapa terpujinya iman mereka kepada Yesus dan mereka diterima dalam barisan para kudus. Ya, itu di sini Santo Yakobus Kisai, di tengah Santo Paulus Miki, dan di sebelah kanan Santo Yohanes Goto. Ya. Saya rasa di atas itu barangkali Santo Franciscus Xaverius atau Santo Ignatius. Ya, ini satu tulisan Santo Yohanes de Goto yang ada di depan gereja Dosuki tadi, ya, di bawah dari patung salib Yohanes Goto. Ya, lanjut, Mike. Oke, Michael. Oke, Arianto. Ya. Baik, Michael. Untuk yang Goto sudah ya. Baik. Oke, terima kasih Arianto sudah sharing begitu indah mengenai kemartiran di Jepang dan juga mengenai kunjungan ke Pulau Goto. Ya, ini saya kira salah satu kunjungan yang jarang dilakukan oleh para peziarah. Ya. Terima kasih Arianto. Thank you, Mike. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah tadi Arianto sudah menyampaikan kisah yang sangat luar biasa, bagaimana para martir di Jepang pada saat itu mereka begitu hebat di dalam mempertahankan iman mereka. Dan sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk datang ke Nagasaki. Ya, tadi sebagian Arianto juga sudah sempat singgung. Ya, sekarang saya ingin mungkin men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya ya lewat foto-foto yang saya ambil di dalam perjalanan ziarah saya ke Nagasaki pada tahun 2013 ya, sudah
8 tahun yang lalu, sudah lama pada saat itu di bulan April. Bapak Ibu, ini adalah foto grup saya waktu itu di Nagasaki Peace Park. Ya, ini adalah taman yang dibangun, tentunya taman perdamaian untuk mengenang apa yang terjadi di Nagasaki, ya, bom atom yang dijatuhkan di sana pada Perang Dunia Kedua. Ya, dan ini adalah kapal Bapak Ibu yang digunakan saat itu untuk menjatuhkan bom yang namanya Fat Man, ya, Fat Man. Jadi kapalnya namanya Boxcar, ya. Bom yang lain Bapak Ibu yang dijatuhkan 3 hari sebelumnya di kota Hiroshima itu diberi nama Little Boy, dan kapal yang menjatuhkan yang membawanya itu namanya adalah Enola Gay. Ya, jadi saya kira 2 kapal yang sangat terkenal di dalam sejarah umat manusia, ya, 2 kapal yang digunakan untuk menjatuhkan bom atom, dan kita tentunya berdoa jangan sampai ada lagi bom atom yang digunakan di dalam peperangan. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki adalah 2 bom atom yang pernah digunakan di dalam peperangan sampai hari ini. Ya. Jadi kita berharap tentunya tidak akan pernah terjadi lagi. Ini adalah foto yang diambil dari salah satu penerbang Bapak Ibu yang ikut di dalam misi saat itu. Ya, ini adalah foto dari kota Nagasaki sebelum bom atom dijatuhkan. Ya, kemudian ini adalah gambar bagaimana kota Nagasaki di tahun 1945 before and after. Jadi kita lihat ada 2 sungai di sana, kemudian kotanya padat Bapak Ibu, ya, kota yang sangat ramai pada saat itu karena di sini juga ada beberapa industri yang besar, salah satunya karena tentunya ini adalah kota pelabuhan yang terkenal dan penting untuk Jepang saat itu. Ya, kota Nagasaki ini ada pabrik Mitsubishi Bapak Ibu, ya, pabrik kapal yang besar saat itu. Kemudian kita lihat bagaimana situasi kota Nagasaki setelah bom atom dijatuhkan, ya, dan ini adalah ground zero yang letaknya tidak jauh, ya, hanya 500 meter dari Katedral Urakami yang tadi Arianto juga sudah sampaikan. Ya, ini adalah foto Katedral Urakami Bapak Ibu. Kita lihat bagian lonceng gereja, bagian kubahnya yang runtuh setelah peristiwa bom atom tanggal 9 Agustus 1945. Dan ini adalah gambar gereja Urakami sesudah bom atom dijatuhkan. Ya, jadi karena lokasi ground zero hanya 500 meter kurang lebih Bapak Ibu dari Katedral Urakami. Ya, ini adalah replika Bapak Ibu dari Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki saat itu. Ya, kita lihat ada jam yang disimpan di museum. Ini adalah foto yang saya ambil waktu saya berkunjung di museum di Nagasaki. Dan kita lihat di sini bahwa jamnya berhenti pada jam 11:02. Ya, itu adalah tepat ketika bom atom ini meledak, kurang lebih sekitar 500 meter di atas permukaan tanah. Jadi bom ini tidak meledak jatuh di tanah, tetapi sebelum sampai di tanah sudah didetonasi, ya, jadi 500 meter dan kemudian meledak, menghancurkan area kurang lebih sekitar 1,6 km persegi, luluh lantak semuanya. Ya, kita lihat Bapak Ibu bahwa bom atom ini adalah bagian dari yang disebut sebagai Manhattan Project saat itu, di mana mereka bersama dengan ilmuwan Jerman saat itu yang ada di Amerika, mereka mengembangkan sebuah bom atom ini, ya, dan menggunakan Bapak Ibu 5 kg inti plutonium yang ada di tengahnya ini. Ya, ini adalah bagian dalam dari museum Bapak Ibu, dan satu foto yang saya juga temukan yang sangat menarik adalah foto dari yang tadi Arianto juga sudah sampaikan, ya, seorang dokter yang sangat-sangat luar biasa, seorang Katolik yang namanya Takashi Nagai. Ya, sekarang ini Takashi Nagai diberi gelar sebagai Servant of God, ya, Servus Dei. Dan dialah salah satu dokter yang saat itu juga menjadi korban sebetulnya dari jatuhnya bom atom di Nagasaki, tetapi dia berhasil selamat, ya, walaupun dengan luka yang cukup parah, bersama dengan beberapa dokter, karena banyak sekali dokter dan suster saat itu yang ikut meninggal pada saat bom atom ini dijatuhkan. Dan sisa dari mereka yang ada
inilah yang kemudian merawat begitu banyak orang, Bapak Ibu, ada puluhan ribu, ya bahkan yang kemudian sampai ratusan ribu yang meninggal karena peristiwa bom atom baik di Hiroshima maupun di Nagasaki. Ya, yang menarik Bapak Ibu bahwa Takashi Naga ini, ya dia adalah seorang Jepang yang kemudian menjadi Katolik, dibaptis menjadi Katolik. Ya tadi Arianto sudah sampaikan, juga sempat bertemu dengan Pastor Maximilian Maria Kolbe. Dan waktu meninggal Bapak Ibu, karena dia seorang dokter ya, dia menulis sebelum dia meninggal, dia menulis banyak sekali laporan yang menceritakan bagaimana efek yang luar biasa dahsyat dari bom atom ini. Ya, dan waktu dia meninggal Bapak Ibu, ya dia meninggal di usia yang masih sangat muda, 43 tahun. Ya, istrinya dia temukan di rumahnya meninggal waktu bom atom dijatuhkan. Dan waktu diotopsi Bapak Ibu ya, kita bisa bayangkan efek dari bom atom ini, radiasi yang luar biasa ya. Dikatakan bahwa empedunya Bapak Ibu ya, empedu kita itu yang biasanya beratnya hanya 94 gram, di dalam tubuhnya itu beratnya menjadi 3,4 kilogram. Ya, jadi karena efek radiasi, empedunya membengkak sampai 3,4 kilogram. Dan yang juga luar biasa Bapak Ibu, livernya yang biasa liver manusia normal itu beratnya 1,4 kilogram, itu beratnya sampai 5 kilogram. Ya, jadi membengkak baik liver maupun empedunya. Dan inilah juga yang tentunya membuat banyak dari orang-orang yang terkena radiasi yang tidak langsung meninggal pada saat itu, meninggal di tahun-tahun yang kemudian karena berbagai macam penyakit. Ya, ini salah satu rosario Bapak Ibu dari umat yang meninggal di Katedral Urakami yang juga disimpan di Museum Bom Atom di Nagasaki. Ya, kita lihat Bapak Ibu bahwa dari ground zero ya sampai ke Katedral Urakami. Ini tulisannya tidak keluar, tetapi di sini adalah Katedral Urakami. Itu jaraknya hanya sekitar 500 meter saja. Ya, kita bisa bayangkan kenapa kemudian katedral ini menjadi hancur. Ya, Katedral Urakami, Bapak Ibu, nama resminya adalah Katedral Immaculate Conception atau Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Dibangun pada tahun 1877, selesai pada tahun 1925 dan hancur pada saat bom atom dijatuhkan tahun 1945, kemudian dibangun lagi dan selesai pada tahun 1959. Ya, ini adalah beberapa foto yang saya ambil pada saat saya berziarah ke Katedral Urakami ini. Ya, gereja yang juga sangat historik tentunya, dan di depannya Bapak Ibu kita bisa lihat ada sisa-sisa dari patung-patung yang hancur karena peristiwa bom atom tersebut yang kita bisa lihat sampai hari ini. Ya, ini adalah bagian dalamnya Bapak Ibu. Dan waktu itu kita sempat juga tentunya merayakan Ekaristi seperti biasa di dalam perjalanan ziarah kita. Setiap hari kita mengusahakan supaya kita bisa merayakan Ekaristi di gereja-gereja yang penting. Ya, ini waktu itu kita berfoto setelah perayaan Ekaristi. Ya, tahun 2013 kami berziarah bersama Romo Irwanto ya yang sekarang sudah almarhum. Ya, ini beberapa ornamen yang kita bisa lihat, dan di kapel ini Bapak Ibu di mana kita misa, di bagian altarnya kita bisa lihat juga patung yang tersisa ya dari peristiwa bom atom tersebut. Ya, dari Urakami Bapak Ibu kita berjalan kurang lebih sekitar 3 km dan kita akan sampai di museum dari 26 martir Jepang. Ya, ini adalah satu monumen Bapak Ibu yang dibangun untuk mengenang peristiwa yang tadi Arianto sudah ceritakan. Ya, di sana juga ada gerejanya. Ya, dan kita lihat tempatnya naik cukup tinggi ke atas ya karena di atas bukit, dan suasana tentunya sangat-sangat mengharukan. Bapak Ibu, kita mengenang bagaimana martir-martir Jepang ini saat itu mempertahankan iman mereka. Ya, ini Arianto ya waktu datang di dalam siarannya di Nisisaka, di Bukit Nisisaka di Nagasaki. Ya, ini beberapa monumen Bapak Ibu atau memorial yang ada di sana ya. Kita lihat Martyrdom of the 26 Saints of Japan ya. Ini adalah lokasi Bapak Ibu, lokasi yang sangat penting. Tempat 26 martir Jepang itu disalibkan saat itu.
Nah, di Nagasaki waktu itu saya hanya 1 malam saja, jadi saya datang pagi hari, kemudian saya tur ke tempat-tempat yang tadi, dan esok harinya Bapak Ibu, saya waktu itu kebetulan bermalam di Crown Plaza Hotel, ya di Hana Crown Plaza ini, dan dekat saja ya, kemudian dengan jalan kaki pergi ke lokasi yang pertama, yaitu Glover's House ya, yang ada di Nagasaki ya. Thomas Glover ini Bapak Ibu seorang Skotlandia yang pada abad ke-19 dia seorang pengusaha datang ke Jepang dan kemudian mengembangkan bisnisnya dengan sangat sangat besar waktu itu di Nagasaki. Ya, dan dia punya rumah ini Bapak Ibu yang sangat indah ya. Biasanya kalau kita para turis datang ke Nagasaki, kita akan datang di Glover House ini. Dari tempat ini kita bisa lihat pemandangan yang indah dari pelabuhan Nagasaki. Ya, ini beberapa bagian dari rumahnya. Waktu saya datang di bulan April karena musim semi, musim sakura, ya, jadi bunga-bunga bertumbuhan di mana-mana. Ya, ini Thomas Blake Glover, ya, ini patungnya Bapak Ibu, seorang Skotlandia. Ya, ini bagian-bagian rumahnya, ruangan-ruangannya, ini ruang makannya, ya, kemudian ada ruang tamunya dan yang lain-lain. Ya, tempat yang sangat indah, Bapak Ibu, rumahnya dipelihara dengan sangat baik, tentunya juga sudah sangat tua. Ya, kita lihat tamannya juga bagus, ya, menyenangkan sekali ya, Bapak Ibu datang di tempat ini. Ya, kita lihat bahwa gaya rumahnya sangat Eropa. Oke, ini foto dari pelabuhan Nagasaki. Sampai hari ini mereka punya galangan kapal yang besar di pelabuhan Nagasaki. Ya. Oke, sebetulnya Bapak Ibu, Nagasaki ini bukan target utama ya. Ini memang ya namanya tidak ada yang kebetulan di dunia ya. Tetapi waktu itu rencananya tentara Amerika itu mau membom satu kota namanya Kokura, Bapak Ibu. Ya, tetapi karena di dalam perjalanan mereka kemudian terjadi karena cuaca dan lain-lain sehingga terlambat, ya, sehingga kapal yang tadi boxcar itu tidak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke Kokura, sehingga akhirnya kemudian memutuskan untuk pergi ke target yang berikutnya, ya, yaitu Nagasaki. Jadi sebetulnya Nagasaki bukan target yang pertama Bapak Ibu pada hari itu 9 Agustus. Ya, tetapi karena faktor cuaca, kemudian pertemuan yang delay dari operasi yang mereka rencanakan, akhirnya mereka mengambil opsi yang kedua untuk menjatuhkan bomnya di Nagasaki. Ya, itu kadang-kadang kalau kita pikir ya, luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana hal-hal yang kita tidak sangka itu bisa terjadi. Ya. Oke, dari Glover's House, Bapak Ibu, kita akan pergi ke Katedral Aura. Ya, tadi Arianto sudah sempat menyinggung, ya, Gereja Aura atau Basilica of the 26 Holy Martyrs of Japan. Ya, ini selesai dibangun pada tahun 1864, dibangun dengan gaya Gothic Revival dan diberi gelar juga Bapak Ibu karena tentunya peristiwa yang penting ya sebagai Basilika Minor. Ya, ini kita lihat foto dari Gereja Aura dan ini adalah bagian dalamnya dari Gereja Aura. Ya, ini beberapa dari catatan Arianto tadi ya. Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II juga sempat bersiarah ke Gereja Aura pada saat itu. Kemudian ini yang tadi disampaikan oleh Arianto ya, bahwa Fumie, Fumie ya, yeah, bahwa orang untuk mengingkari iman kekatolikannya dia harus menginjak gambar ini Bapak Ibu ya, ini seperti satu plakat begitu untuk mengingkari iman Katolik mereka. Nah, yang menarik seperti tadi Arianto juga saya sampaikan, waktu saya berjalan, karena guide Jepang saya waktu itu juga mungkin tidak mengetahui ya, selagi saya berjalan turun Bapak Ibu menuju kembali ke hotel waktu itu, dan saya kemudian melihat ternyata ada rumahnya Kolbe ya, dan Kolbe ini seperti tadi Arianto bilang, buat kami mungkin ya yang sudah berulang kali pergi ke Auschwitz-Birkenau yang ada di Polandia, itu kamp konsentrasi Nazi yang paling besar. Salah satu ziarah utama kita adalah ziarah kepada Santo Maximilian Kolbe di sana. Dan menarik bahwa di Nagasaki ini kemudian kita bisa bertemu dengan rumah di mana Pastor Kolbe tinggal waktu tinggal di Nagasaki ya, dan ini adalah museumnya Bapak Ibu yang ada di dekat tidak jauh dari Gereja Aura tersebut. Dan tadi Arianto sudah jelaskan bahwa karena ada kebakaran besar yang tersisa hanyalah tinggal
cerobong asapnya saja dari rumahnya. Oke, Bapak Ibu, waktu itu ya ini karena waktu saya pertama kali membuat ziarah ke Jepang ini, ya, saya itu mengambil satu rute perjalanan pesiara dari Amerika, ya. Jadi memang rutenya agak tidak biasa ya, dan salah satunya adalah waktu itu saya berjalan kurang lebih dengan bis hampir 2 jam Bapak Ibu untuk menuju ke satu kota namanya Hirado, ya. Dan di Hirado ini Bapak Ibu ada satu gereja yang didedikasikan untuk Santo Fransiskus Xaverius, ya, yang kita sudah bahas minggu yang lalu, dibangun pada tahun 1913. Jadi gereja di Jepang ini udah tua-tua ya Bapak Ibu. Dan tadi Arianto juga bilang kalau mau masuk ke gereja, hampir seluruh gereja kita harus lepas sepatu, ya, dan biasanya sudah ada sendal juga yang disiapkan. Ya, patung Santo Fransiskus sendiri baru didirikan tahun 1971 untuk memperingati kunjungannya ke Hirado. Ya, ini adalah gereja yang ada di Hirado, Bapak Ibu. Gerejanya sangat unik bentuknya ya. Oke, ya, ini adalah memorial Bapak Ibu yang ada di pelataran dari gereja Hirado ini, dan Gua Maria yang juga ada di sana. Ini grup saya waktu itu Bapak Ibu, kita juga sempat merayakan Ekaristi sebelum kita meninggalkan Nagasaki ke bandara dan kemudian kita terbang ke Tokyo. Ya, bagian dalamnya menarik sekali ya Bapak Ibu, gereja-gereja yang ada di Jepang. Ya, jadi Tuhan berkenan Bapak Ibu bisa bersiarah ke Jepang. Memang siarah ke Jepang tidak murah Bapak Ibu, mungkin lebih mahal daripada siarah ke Eropa. Jadi karena kota-kota yang dikunjungi itu memang kota-kota yang bukan kota-kota turis, jadi umumnya akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau Bapak Ibu berjalan di dalam perjalanan wisata. Ya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya, pengalaman saya. Mungkin Arianto atau Brother Ping, Bro Ping yang hadir malam hari ini ingin menambahkan, silahkan. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam Ping, malam Ping. Malam Ping, Ya, apa kabar selamat Ping? malam buat Bro Michael dan Bro Arianto. Salam Ping. sehat. Ya, selamat malam. Ya. Salam sehat. Amin, amin. Oke, ya, terima kasih buat perkenalannya tadi. Selama profesi saya sebagai tour guide di Jepang, tentu saja tur-tur untuk ziarah Katolik di Jepang ini termasuk memang masih sedikit ya. Dan kita juga cukup bersyukur dengan adanya film The Silence, merupakan salah satu titik kebangkitan di mana sisi sejarah yang kelam mengenai gereja Katolik di Jepang yang sering disebut sebagai salah satu sejarah berdarah dalam kekatolikan di Jepang ya, untuk sebuah negara yang umur kekatolikannya sudah lebih dari 400 tahun, cukup disayangkan bahwa umat Katolik di Jepang sendiri ini tidak banyak berkembang seperti negara-negara lain ya. Catatan terakhir di data saya adalah bahwa kurang lebih hanya sekitar 509.000 umat Katolik yang ada di Jepang, dan dibandingkan dengan umatnya, kita juga punya jumlah iman yang cukup banyak, lebih dari 1.800 ya, dengan 848 paroki, 16 keuskupan, termasuk 3 keuskupan agung, yaitu Keuskupan Agung Nagasaki, Keuskupan Agung Osaka, dan Keuskupan Agung Tokyo. Jadi khusus untuk Nagasaki dan Kepulauan Goto sendiri sebetulnya sudah lebih dari 20 tahunan yang lalu sudah menjadi daerah tujuan wisata religi populer untuk umat-umat Katolik dari Asia dan Eropa sebetulnya ya. Kalau dari Asia kita akan bicara bahwa Filipina dan Korea adalah pengunjung atau penziarah dengan jumlah terbanyak untuk kunjungan ke Nagasaki sendiri, termasuk juga untuk rute-rute pilgrimage di Jepang lainnya, misalnya Akita, Kanazawa, Yokohama, dan juga Hokkaido. Yang menarik adalah bahwa perkembangan agama Katolik di Jepang ini dengan sejarah yang kelam, dengan sejarah ditekan, lebih dari 200 tahun tersembunyi, makanya kita punya
istilah The Hidden Christian atau Kakure Kiristan ini juga menjadi salah satu catatan penting kenapa agama Katolik juga tidak berkembang secara baik di Jepang ya, karena ya balik lagi bahwa Jepang adalah negara yang unik dengan sistem yang kita bilang mungkin orang Indonesia kan bilang keagamaan mereka adalah Shinto ya. Jadi sekali lagi catatan penting yang menarik untuk dijadikan pembelajaran keimanan sendiri adalah waktu saya bersama Bro Arianto ziarah di Goto sendiri, kita juga sempat membahas mengenai isi film dari The Silence juga ya Bro Ari ya. Bagaimana the fumie itu sendiri ya adalah salah satu alat yang dijadikan untuk memurtadkan keimanan Katolik pada waktu itu, bukan karena paksaannya, tapi kembali lagi bahwa Jepang tahu sekali bahwa cara mereka menghukum pengikut Kristus itu bukan dengan membunuh langsung imam-imamnya. Sejarah mencatat pada waktu 200 tahun The Hidden Christian ini terjadi, lebih dari ribuan orang yang mati, ya, bukan karena mereka sebagai pengadutnya saja, tapi lebih kepada untuk memberikan efek jera kepada penyebarannya, ya, karena efek jera yang diberikan akan lebih jitu apabila yang dimurtadkan adalah penyebar agamanya. Makanya catatan yang menarik, kalau Bapak Ibu berkenan mungkin bisa nonton lagi film The Silence. Catatan penting pada waktu terakhir film tersebut, ada satu cuplikan kata-kata bahwa misionaris yang ada di Goto Nagasaki pada waktu itu, setelah mereka memilih untuk memurtadkan iman mereka, lebih karena memilih untuk menyelamatkan umat-umatnya. Makanya catatan sejarah Katolik di Jepang, karena martir-martirnya ataupun iman-imannya itu memurtadkan agama kepercayaan mereka, mereka bisa menyelamatkan umat Katolik yang tersisa di Jepang. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu Nagasaki masuk sebagai komunitas Katolik, Nagasaki pernah menjadi daerah dengan umat Katolik terbanyak. Pada waktu itu sendiri kita sejarah mencatat lebih dari 500.000 orang, 400 tahun yang lalu. Tapi dengan 200 tahun penekanan, di mana umat Kristen harus bersembunyi, setelah dilepas di akhir abad ke-18, yang tersisa hanya 20.000 saja. Ini yang menjadi catatan penting dalam sejarah kekatolikan sendiri di Jepang. Dan cukup menarik bahwa gereja-gereja Katolik di Jepang ini sendiri termasuk unik dalam arti, mungkin Bro Ari juga ataupun Bro Michael menyadari waktu kita kunjungan-kunjungan atau misa di gereja-gereja tersebut, kita yang harus aktif untuk minta kantong untuk persembahan ya. Ya, karena betul, balik betul, lagi, ya, betul bro. umat Katolik di Jepang balik dengan filosofi Shinto mereka tidak melakukan persembahan. Jadi waktu kita yang aktif untuk memberikan persembahan dan jumlahnya juga termasuk besar, mereka sampai kaget-kaget semua, ya kan? Karena nggak umum. Berbeda dengan konsep kekatolikan kita selama ini yang kita imani di Indonesia ataupun di negara lain ya. Jadi gereja Katolik di Jepang sendiri untuk imam, pastor dan gereja-gerejanya semua itu mendapatkan dana khusus dari keuskupan agung masing-masing, ya kan? Jadi pastor-pastornya pun sendiri ataupun susunya waktu kita berikan amplop-amplop hasil persembahan kita, mereka sampai kaget-kaget. Saya pernah di Akita waktu itu umat kita, tamu-tamu kita sampai ngumpulin persembahan yang cukup besar, jumlahnya hampir 60.000 yen. Susternya sampai kaget-kaget, sampai bilang, oh harus bagi separuh untuk pastor yang ikut kita.
Mereka sampai kaget, katanya nggak pernah seumur-umur dapat persembahan seperti ini, gitu loh. Jadi ini menarik sekali untuk jadi pembelajaran ya, bahwa umat Katolik di Jepang sendiri bertahan dalam arti berkembangnya juga susah, berkurang karena tentu saja umur dan banyak yang meninggal, dan merupakan satu misi yang luar biasa buat para misionaris sendiri di Jepang. Seperti halnya saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa romo yang lalu ikut mendampingi rombongan peziarah dari Indonesia, bahwa bisa baptis satu orang dalam setahun itu sudah mukjizat luar biasa, ya kan? Jadi saking susahnya untuk bisa baptis orang di Jepang ini, makanya misi para imam di gereja-gereja Katolik yang tersebar di seluruh Jepang ini cukup unik. Jadi mereka blended sedemikian rupa dengan masyarakat setempat, ya kan, untuk menjaga bahwa kekatolikan yang ada ini bukan hanya agama, tapi menjadi bagian dari budaya hidup Jepang sendiri. Seperti yang Bapak Ibu harus ketahui juga bahwa salah satu faktor yang penting kenapa tidak ada agama apapun yang sukses berkembang di Jepang, karena Shinto sendiri sudah merupakan satu tradisi yang dipraktekkan hingga diyakini sebagai agama, bahwa mereka sudah lebih Katolik istilahnya, atau lebih beragama dibandingkan agama itu sendiri. Ya kan? Bapak Ibu tahu bahwa Jepang adalah negara paling aman, negara paling disiplin istilahnya, ya kan? Jadi tanpa ada embel-embel penyebaran agamanya, mereka sudah lebih mengimani gitu ya, mengimani bahwa dalam hidup itu mereka lebih mengimani apa yang kita amini sebagai sebuah agama. Makanya dalam film The Silence sendiri ada satu catatan penting di bagian akhir film tersebut, bahwa mereka merangkumkan bahwa kita datang di tempat yang salah. Jepang tidak perlu Katolik istilahnya. Dan ini menjadi catatan sejarah di mana pengarangnya sendiri, seperti Bapak Ibu tahu, Endo Shusaku adalah seorang penulis Katolik ya, yang aktif menjalankan misi dia sebagai seorang penulis, dan juga sambil menyebarkan atau mengamini iman kekatolikan dia sepanjang hidup dia. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, menarik, Ping. Thank you melengkapi semuanya. Ya, kekatolikan di Jepang. Ya, Michael. Iya, thank you Ping untuk tambahannya. Sama-sama. Iya, mungkin karena ini kesempatan luar biasa kita kedatangan Bro Ping. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ya boleh ditanyakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis ataupun buka mikrofon. Ya, sambil mungkin Bro Ping mungkin boleh sharing sedikit mengenai situasi Jepang sekarang ini bagaimana, Bro Ping? Kapan nih kita bisa ke Jepang nih? Siap. Jepang sementara ini masih belum membuka gerbang untuk arus orang asing keluar masuk ya. Dalam arti bahwa seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Jepang sekarang sedang mempertaruhkan semua yang mereka punya untuk pelaksanaan Olimpiade ya di bulan Juli nanti. Jadi secara teori kita mengamini bahwa Olimpik kali ini akan berlangsung tanpa adanya penonton dari luar. Ya. Nah, dalam hal itu intinya Jepang berusaha sebisa mungkin untuk melakukan Olimpik kali ini dengan aman dan sukses. Baru setelah itu pemerintah akan merumuskan beberapa wacana yang sudah sempat dibuat beberapa bulan yang lalu untuk mulai menerima orang asing ya yang bisa masuk untuk ke Jepang. Tentu saja masih banyak PR-PR lain yang kita belum jelas mengenai bagaimana standarisasi misalnya vaksin paspor yang akan diberlakukan, vaksin apa yang bisa ditolerir untuk masuk ke Jepang dan segala macamnya, termasuk juga mengenai social distancing, mengenai pembatasan kapasitas untuk makan di restoran, jumlah penumpang yang boleh ada di dalam bis dan segala macamnya.
Jadi secara khusus ini menjadi PR yang cukup rumit, tapi kita percaya bahwa setelah pelaksanaan Olimpiade nanti, Jepang akan terus berbenah untuk merampungkan standarisasi yang bisa seragam dengan dunia, supaya kegiatan tourism inbound ataupun dari luar negeri juga bisa mulai diaktifkan lagi. Oke, terima kasih, Ping. Tetapi bagaimana situasi sekarang di sana, Ping? Apakah masih dengan masker, ataukah sudah lepas? Apakah masih ada lockdown? Secara praktek mungkin Jepang adalah satu-satunya negara yang paling patuh untuk budaya masker ya. Karena di Jepang sendiri tanpa adanya pandemik, misalnya pollen allergic di musim semi ataupun influenza, orang Jepang sudah terbiasa untuk pakai masker dengan alasan bukan untuk tidak tertepa, tapi lebih untuk melindungi orang lain istilahnya ya. Jadi secara praktek masker sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sekarang. Boleh dibilang 100%. Keluar rumah sudah pakai masker. Bahkan kita buang sampah ke bawah aja udah pakai masker istilahnya ya. Dan Jepang sekarang 9 provinsi atau 9 prefektur sedang berada dalam masa emergency, state emergency istilahnya ya, PSBB ketat. Dan baru lepas nanti bulan Juni tanggal 20. Dan ini adalah masa PSBB terpanjang yang pernah ada dalam sejarah Jepang. Biarpun kita tidak melakukan lockdown, tapi PSBB ketat ini cukup cukup ketat dijalankan. Dalam hal ini ya banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak boleh beroperasi. Kembali lagi karena kebiasaan orang Jepang untuk berkumpul dan minum alkohol setelah kerja adalah salah satu budaya masyarakat yang tidak bisa dihilangkan. Makanya cara untuk menekan angka penyebaran corona di Jepang dianggap yang paling efektif adalah untuk memberhentikan arus kumpul-kumpulnya, di mana restoran-restoran, rumah makan, bar, dan tempat-tempat yang secara khusus ataupun secara umum bisa menyediakan alkohol itu secara praktek hampir bisa dipastikan either mereka tutup jam 8 malam dan tidak boleh menyediakan alkohol lagi. So far kita sudah mulai turun angkanya ya. Tokyo sendiri data terakhir kemarin 480-an, jauh lebih rendah dibandingkan 1,5 bulan yang lalu, di mana kita sudah sempat sampai angka Tokyo sendiri hampir 2.000-an kasus setiap hari. Mudah-mudahan PSBB ketat ini juga bisa berlangsung dengan baik, hingga penyelenggaraan Olimpiade juga bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja after Olimpiade adalah berita baiknya ya, bahwa Jepang akan sudah mulai bersiap-siap untuk membuka border untuk orang asingnya. Oke, thank you Bro Ping. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya coba cek di kolom chat sementara. Boleh saya tanya? Semua. Boleh, silahkan. Saya mau tanya, itu monumen yang ada 26 martir yang jadi background-nya Pak Arianto? Ya. Ya, betul Ibu. Ya, betul Ibu. Halo. Oh, Ibu Noviana, mikrofonnya termute tadi. Oh, sorry. Ya, ini termute lagi, Ibu. Ibu. Halo? Ya, oke. Sekarang open. Silakan, Bu. Gimana? Monumen yang di belakangnya background-nya Pak Arianto itu ada 3 yang lebih kecil gitu loh ukurannya, itu kenapa ya? Iya, karena anak-anak, Ibu. Oh, karena anak-anak jadi dibikinnya lebih kecil gitu ya? Iya, karena anak-anak ya. Oh, oke. Ya, paham. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Iya. Ya, mungkin ada yang lain boleh buka. Silakan. Menarik ke Jepang, Bapak Ibu, selain makanannya enak, tempatnya bersih. Aduh, seneng deh pokoknya ke Jepang. Hanya memang ini juga dompetnya harus agak tebal, Ibu, memang ya.
nabungnya harus agak kenceng juga gitu. Karena memang menarik ya, tidak hanya sekedar lumayan. Ini anaknya Ibu Mari ini tinggal di sana nih, tahu pasti mahalnya kayak apa ya. Tinggal di sana. Toko-toko gerejanya Biasanya menarik ya. setahun sekali saya Toko-toko ke gereja Jepang. menarik. Iya. Suster-susternya sudah banyak yang lansia dan mereka sangat-sangat aktif untuk bikin kerajinan seperti tas, rosario. Ya, boleh dibilang hampir setiap gereja yang kita datangi yang di pinggir kota itu mereka punya souvenir-souvenir di toko gerejanya, itu semua hasil karya buatan handmade dari para suster yang di sekitar gereja-gereja itu. Dan harganya juga menurut kita ya Bro Ari tergolong murah ya untuk hasil Harganya kerajinan oke. tangan. Harganya Souvenir murah-murah. gereja bagus ya, harganya oke. Bagus-bagus, handmade. Dan ya detailnya luar biasa. Jadi nggak murahan, kualitas tinggi, seninya tinggi, dan tekun sekali. Ya, yang pasti dengan penuh iman dan penuh cinta mereka buat itu untuk dijadikan souvenir untuk istilahnya menambah kas gereja masing-masing. Ya, salah satu hal yang sangat berkesan buat saya dari kunjungan saya ke Jepang adalah selain kebersihan yaitu keamanannya ya. Sekarang ini keamanan buat kami para peziarah misalnya pergi ke Israel ataupun ke Eropa, kami kadang-kadang seringkali harus berhadapan dengan yang namanya copet ya. Dan itu saya kira kita sudah sering dengar bahwa ada orang bahkan di tempat-tempat ziarah yang utama seperti di Fatima, di Lourdes, ya itu pun mengalami yang namanya kecopetan. Tetapi di Jepang ini sangat aman ya, sampai kita mau taruh tas di mana aja rasanya tidak masalah gitu ya, Bro Ping. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan uang persembahan aja nggak akan hilang istilahnya. Aman sentosa. Pak Anton, selamat malam Pak Anton. Malam. Ya, silakan Pak Anton. Boleh saya sharing saya terlambat ya, saya ingin dengar dari awal. Tapi begini pengalaman saya kepada rekan-rekan seiman yang ikut hari ini. Sebenarnya saran saya itu siara di Jepang itu akan sangat mempunyai arti yang mendalam. Karena kita menyaksikan bagaimana keteguhan umat Katolik saat itu. Termasuk anak-anak yang di 26 monumen itu kan 3 anak-anak itu 12 tahun, 14 tahun. Dan semua menjadi orang kudus ya. Dan betul-betul mereka yang kita sudah singgung minggu lalu melakukan perjalanan dari kalau tidak salah Kyoto atau dari mana ke Nagasaki. Itu cukup lama dan disiksa di tengah jalan dan tidak mundur dari iman. Jadi kalau buat saya sarankan Mike, kalau bisa ada siara yang rutin ke Jepang. Sebab kalau di Eropa kita melihat individu orang yang menjadi martir dan itu patut menjadi teladan juga, bukan tidak. Tapi di Jepang itu satu rombongan itu dan betul-betul kita pernah masuk satu ruangan yang luasnya sangat kecil, 200 orang ditaruh situ berhari-hari sampai ada yang sudah mati di situ tetapi bertahan. Nah, iman inilah yang saya kira kalau kita bisa belajar. Saya mengikuti siara itu betul-betul merasa kita bisa menyaksikan satu perjuangan dan menghargai bahwa dengan sekarang kita sudah bebas berdoa atau memuja Tuhan, tapi dulu untuk memuja Tuhan saja itu risikonya mati gitu kan. Nah ini yang saya kira saya tidak bicara banyak karena catatan saya yang sebenarnya saya ingin sharing masih ada di rumah, saya pikir bisa pulang cepat. Ternyata tidak bisa, cuma saya ingin memberikan testimoni ke Jepang untuk melihat bagaimana perjuangan orang-orang itu dan gereja yang begitu banyak di Nagasaki masih tetap terawat dan kita ketemu satu ibu di situ, saya lupa di daerah mana, dia itu bekas pegawai negeri dan dia menyumbangkan pensiun dia yang sekian banyak untuk gereja. Mereka membangun gereja itu dengan uang sendiri. Jadi tidak seperti kita itu ada remisi, bangun dan lain-lain. Tapi mereka betul-betul berkembang. Nah betul memang yang dikatakan tadi oleh siapa Pak Ping ya. Bahwa memang di dalam buku itu juga disebut bahwa mereka itu dikalahkan dialog antara si penguasa, saya lupa lagi namanya, dengan seorang pastor itu bahwa kamu itu kalah karena rawa-rawa, artinya tidak berakar. Dan memang agama Shinto dan Buddha itu kan sudah menyatu lah.
Sehingga, dan saya dengar salah satu faktor juga, kalau mati juga itu memang susah mendapat kuburan kalau tidak agama seperti mereka ya. Dan jangan lupa Partai Katolik pun di Indonesia didirikan dulu oleh Pak Kasimo hanya karena supaya ada kuburan. Jadi kita jangan bayangkan sekarang ini kita bisa berbaur, ada San Diego dan lain-lain yang komersial. Itu buat mereka mencari kubur juga tidak gampang. Nah ini yang memang saya kira itu saja yang harapan saya. Kalau Mike mau bikin ke Jepang, saya ingin ikut lagi Mike. Karena melihat saya mampir satu pulau, kalau tidak salah pulau apa itu ada yang tinggal 2 orang. Dan situ ada gereja tua yang ya betul-betul kita bisa mengenang, dan ini cerita di abad-abad yang belum terlalu jauh dibandingkan dengan kalau kita lihat martir-martir di Eropa ya. Ya, jadi itu saja tambahan saya. Semoga Mike juga mengarah juga ke Asia, khususnya Jepang. Terima kasih Mike. Terima kasih Thank you Pak Pak Anton. Anton. Terima kasih, Pak. Terima Thank you kasih Pak. Pak Anton. Thank you. Ya, minggu depan kita masih akan ada di Jepang nih. Jadi Pak Anton silahkan ya kalau ada catatan yang mau di-share. Oke. Iya. Iya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ya, silahkan. Boleh buka mikrofon, silakan. Ya. Mungkin catatan di chat, Mike. Sudah Iya. jam 9:05, Mike. Oh, Ya, ini apakah ada biaya misionaris? Ya. Oh, misionaris Indonesia banyak Ada, ya ada. rasanya di Jepang. Dari Yesuit ada, dari paroki saya waktu lalu Romo CSSR juga berkarya di sana. Jadi ada Ibu Uli ya. Ada Uli CICM Setiandari juga. Ya. Ada banyak rasanya. Cukup banyak, Oke. cukup banyak. Kagoshima, Banyak. Yamanashi, Tokyo sendiri, ya Banyak Iping ya. banyak. Banyak. Jadi kalau sejauh pengamatan Broping nih, kalau misalnya di gereja gitu ya, kalau lagi hari Minggu gitu, apakah hanya yang tua-tua saja yang hadir seperti mungkin sekarang ini di Eropa, atau banyak juga yang muda-muda Broping? Untuk kota besar, anak-anak mudanya cukup banyak. Misalnya di paroki saya sendiri di Yotsuya ya. Karena Yotsuya sendiri adalah satu universitas Katolik best top 10 di Tokyo, Sophia University. Oh ya, oh Sofia. Ya, jadi pastor-pastor yang bertugas di paroki itu juga hampir bisa dipastikan mereka juga dosen di Sophia University. Dan kita punya kegiatan di kampus itu sendiri, anak-anak mudanya yang volunteer dengan kegiatan gereja sendiri. Jadi untuk beberapa kota besar, anak-anak mudanya cukup berkembang. Tapi untuk kota-kota kecil yang jauh, intinya either dari keluarga Katolik, anak-anaknya ikut menjadi Katolik, atau menikah dengan pasangan umat Katolik yang notabene warga negara asing. Misalnya di gereja kita sendiri, kebetulan untuk umat Indonesia kita misa di dalam kapel, ya, dalam kapel. Tapi katedralnya sendiri punya misa khusus untuk umat dari Filipina. Nah, kalau untuk umat Filipina itu hampir bisa dipastikan banyak ratusan, dan pasangan mereka Filipina yang ada di Jepang umumnya adalah wanita, 70% wanita. Ya, jadi pasangan-pasangan mereka adalah para laki-laki Jepang yang dalam tanda kutip terpaksa harus jadi Katolik karena ngikut istrinya. Ya, untuk bisa menikahi wanita Filipina akan paksa laki-laki Jepang untuk jadi Katolik, atau mereka tidak mau dinikahi. Jadi tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Sapporo sendiri kurang banyak anak mudanya. Boleh dibilang penambahan untuk anak-anak mudanya karena berasal dari keluarga Katolik. Tapi untuk Tokyo dan Osaka termasuk lumayan ya, kita bilang lumayan. Karena ada universitas Katolik yang langsung punya gereja, parokinya di sana. Iya. Broping mungkin boleh sekalian, ini ada pertanyaan. Kalau ke Nagasaki rutenya kira-kira bagaimana yang ideal nih Broping? Kalau Nagasaki Digabungkan sendiri dengan apa gitu ya? Ya, yang menarik adalah digabungkan dengan Goto. Jadi kita bicara Kyushu sendiri. Selain Nagasaki, sebetulnya kota untuk yang bisa dijadikan tujuan untuk pilgrimage Katolik sendiri adalah Kagoshima.
Kagoshima sendiri punya paroki dan umatnya juga cukup banyak, gerejanya juga menarik di sana. Lalu digabungkan dengan Kyushu Tour sendiri. Jadi misalnya kita bisa bikin 9 hari turnya Kyushu, yaitu keliling dari misal Fukuoka, Nagasaki, sambil jalan-jalan ke Kumamoto, turun ke Kagoshima, baru pindah ke Beppu untuk onsen, ya kan, baru kembali lagi Fukuoka, terbang ke Jakarta via Singapura. Jadi bisa dibikin rute pilgrimage kekatolikan yang khusus untuk di Kyushu sendiri, sambil bisa digabungkan dengan kunjungan ke Goto Island. Jadi istilah labelnya bisa bikin The Hidden Christian Tour in Kyushu Tour gitu ya. Mungkin menarik. Kalau ke Goto itu memang nggak ada jalan lain, ferry-nya harus 3 jam itu, Bro Ping. Bisa Atau naik yang tadi, cepat. yang cepat Tapi ya. masalahnya adalah akan jadi lebih mahal karena bisnya tidak bisa ikut ferry cepat. Oh, oke, harus pakai bis Iya, lagi di Goto. Oke. betul. Berarti harus pakai 2 bis berbeda. Selama ini kita selalu naik ferry biasa karena bis kita ngikut. Pulang baliknya terus ngikut sama. Ya, Kalau oke, pakai oke. katamaran yang cepat, resikonya itu kita harus ganti bis. Ini akan jadi faktor biaya yang cukup signifikan. Oke, terima kasih. Mike, Ya, silakan Pak Anton. saya lupa ada satu cerita menarik pada waktu kunjungan Paus Francis November 2019. Itu paginya itu hujan besar itu. Hujan besar dan kita tetap pergi walaupun pakai mantel hujan. Bayangkan kaos kaki itu kalau diperes itu airnya keluar seperti baru keluar dari tempat cuci ya, saking besarnya. Tapi karena malamnya itu besoknya kita makan malam dengan pastor yang menjadi ketua panitia. Pastor ini adalah turunan dari Hidden Christian. Saya lupa namanya, saya mesti lihat lagi pastor siapa itu. Dia menceritakan bahwa kunjungan paus yang dulu juga seperti itu. Sampai panitia sudah berpikir akan membatalkan upacara di luar. Tetapi akhirnya ketua panitia ini bilang beginilah, sudahlah kita percaya saja kalau Tuhan menghendaki hujan ini berhenti. Nah, paus yang lalu, Paus Yohanes Paulus saya tidak tahu ya, tetapi waktu Paus Francis hujan begitu besar, tapi anehnya begitu menjelang jam, saya lupa jam 2 atau jam berapa itu, panas terik yang betul-betul, waduh, itu badan kita itu memang, bayangkan dari hujan besar gelap, menjadi terang benderang dan hujan berhenti. Jadi ya believe it or not, kita anggap ini mukjizat atau memang Tuhan menghendaki ya terjadilah. Itu yang saya alami sendirilah. Baik, terima kasih. Ya, thank you Pak Anton. Wah, sharing luar biasa ya dari Pak Anton waktu itu sempat ikut misa ya waktu Paus Franciscus datang untuk bersiarah di Jepang. Oke, ini rupanya di chat banyak yang ini ya, yang memberikan informasi juga ya. Ini Bu Juliet, terima kasih banyak Bu untuk informasinya. Ya, jadi di daerah Nagasaki dan sekitarnya ada Hirado, ada Sasebo. Kemudian juga ini Bu Juliet kelihatannya tahu juga daerah Yotsuya ya, banyak orang Filipina. Oke, nah ini ada Pak Hubert. Wah, anaknya rupanya aktivis di gereja Yotsuya, ya, menikah dengan gadis asli Jepang yang saat ini sedang katekisasi. Ya, luar biasa ya Pak. Oke, ini juga bisa ikut tur lokal dari Bu Juliet di Fukue. Oke. Dari Pak Paulus, kalau ke Akita, next week ya Pak, kita bahas mengenai Akita ya Pak. Jadi saya merencanakan 2 seri untuk Jepang ini. Kita sekarang ada di selatan dan nanti kita akan bersiarah juga ke Akita di virtual kita minggu yang akan datang. Ya, nanti Lalu itu Tokyo, Osaka sendiri di atasnya. Iya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan biaya yang harus dicadangkan. Ya, ya tentunya mesti double check lagi, tetapi seingat saya turnya di atas 3.000-an ya waktu itu ya. Ya, cukup mahal untuk hari yang tidak terlalu panjang. Seingat saya ziarah kita sekitar 9 atau 10 hari. Ya, dan ada beberapa penerbangan karena kalau kita pergi ke Akita, karena biasanya kita selalu juga ke Akita.
Ya, tetapi Arianto 2 kali ke Jepang memang ada satu yang tidak ke Akita ya, Ri. Ada yang hanya di selatan ya, Ri. Ya, betul. Ya. Ya. Ada yang tanya tuh, Osaka Mike, dan Kyushu saja ya. Ya, ini Osaka, untuk Ping Hiroshima turun. Ya, Ping, silakan. kalau di daerah Tokyo atau Ya. Osaka sendiri gereja Katoliknya sebanyak di Pulau Goto kah? Ini ada yang tanya. Enggak, sama sekali enggak. Saya sudah tulis juga, Nagasaki adalah prefektur dengan jumlah gereja terbanyak di Jepang. Ya, untuk Osaka sendiri kurang lebih hanya sekitar 13 setahu saya. Tokyo juga sekitar 13 sampai 15. Oke. Tokyo prefektur ya. Prefektur dalam arti bukan hanya kota Tokyo tapi sekeliling Tokyo-nya. Ya, Goto masih lebih banyak. Ya. Goto lebih banyak. Goto sendiri 50. Kalau dengan Nagasaki sendiri total kita mencatat 112 kalau nggak salah ya. Nagasaki dan Kyoto. Nagasaki paling banyak. Ya. Banyak ya gerejanya. Banyak. Ibu Mari tanya, kalau anak saya tinggal di Yokosuka itu parokinya apa ya? Mungkin tahu. Yokosuka. Yokosuka sendiri ada di Kanagawa Prefektur dan di bawah paroki Yokohama. Keuskupan Yokohama. Yokohama ya. Ya. Oh, oke. Kemungkinan besar Yokosuka ngikut gereja di pangkalan militernya Amerika ya. Amerika. Oke. Iya. Okinawa ya. Iya. Oke, baik Bapak Ya, Ibu, semua sekarang kayaknya, sudah ya. 9:15 ya. Terima kasih banyak Agak buat lebih panjang karena Bro kedatangan Ping. tamu. Thank you, Ya, Ping. thank you. Sama-sama, Ya, senang sekali sama-sama ya. Bro Ari, Bro Senang Michael. sekali. Senang sekali Ya. bisa join acara Ya, ini. mungkin minggu depan kita Minggu bicara depan kita join lagi ya, Ping, boleh kalau datang lagi, Ping. Sekali pas lagi. ada Ping. waktu ya. Siap. Kita sharing-sharing lagi. Terima kasih juga Pak Anton yang sudah sharing malam hari Anton, ini. thank you. Thank you Bapak Ibu semua. Terima kasih. yang hadir. Romo Suster, kita tutup doa ya, Mike. Saya share screen dulu ya. Lanjut Ada ya, sedikit oke. pengumuman. Ada sedikit ya. Oke. Silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita bisa lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu minggu yang akan datang kita akan berjalan ke utara. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu perjalanan ziarah yang biasa kita lakukan, mulai dari Hokkaido sampai ke Akita dan juga ke Tokyo ya. Jadi ziarah utamanya adalah ke Akita, pesan Bunda Maria kepada Suster Agnes Katsuko Sasagawa ya, itu tahun 73. Dicatat tanggalnya Rabu 9 Juni minggu yang akan datang jam yang sama 19.30 sampai 21.00. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi yang belum subscribe YouTube channel kami di Stella Quarto Official, silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Saya perhatikan dari data yang ada, banyak yang menonton tapi belum banyak yang subscribe. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Kemudian follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Serta Bapak Ibu kalau ada pertanyaan apapun, silakan Bapak Ibu bisa kirim WhatsApp di 0818783552. Ya, seluruh virtual pilgrimage series, Bapak Ibu jika perlu list ini bisa minta ke nomor yang tadi dan Bapak Ibu bisa menonton lagi semua ulang termasuk acara malam hari ini di Stella Quarta Official. Ya, ini adalah acara yang telah kami buat dan kami kompilasi ya Bapak Ibu bisa lihat lagi ulang semuanya. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak foto dalam file digital ya mulai sekarang boleh untuk mencetak lagi karena banyak sekali file-file digital yang rusak, ya media penyimpanannya rusak, yang disimpan di Facebook, mungkin Facebooknya dihack orang, ya fotonya hilang semua. Jadi baik kalau kita bisa mulai lagi mencetak, Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Ya bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa juga klik di catholicsouvenirs.com. Terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan Arianto. Baik, mari kita tutup dengan doa singkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang kami lakukan bersama ini semakin menambah iman kami untuk makin percaya sepenuhnya kepadamu, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, dan semoga kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima Oke, kasih baik. Bapak Ibu Terima kasih sekalian, Bapak Ibu semua. Suster-suster, Romo, Terima kasih Pak Yanto, Suster Thank yang you, hadir. Pak Terima Anton. kasih banyak. Misi Mari. thank you Pak Terima Eridana, kasih. teman-teman pesiara, Mari. thank you. Terima kasih. Maria Wenda, thank you. Terima kasih Bu Wahyu. Thank you Bu Wahyu, Wahyu, thank Tuhan you. memberkati semuanya. Tuhan Berkati berkati semuanya. juga. Sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster. Semua Thank you. suster, terima kasih. Sehat. Sampai minggu Thank you, depan, thank you. Pak. Ya, sampai minggu depan Bu Mudah-mudahan, Yosefin. amin. Terima kasih Bu Ya, Yosefin. thank you. Thank you. Saya izin untuk end meeting ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi Terima minggu yang kasih. akan datang. Thank you Ya. Arianto. Thank you Michael. Kita Kasih. kelebihan Thank waktu you, cukup banyak Bro Ari. ini ya. Thank you, Bro Thank you, Michael. Ping. Izin Baik, live. baik. Bye-bye. Terima kasih banyak, Stay Bro safe, Ping. bye. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye. Tuhan berkati. Bye. Tuhan berkati. Stella, Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.